Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ngaji kitab takrib di masjid kita tercinta, di Masjid Al-Imam yang Allah muliakan. Monggo sarang-sarang kita mulai pengawasan ing dalu menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ki, tolong hidupin Ki kipasnya. Alhamdulillah, di pertemuan kesekian ini kita sudah memasuki bab baru. Sepertinya ini pertemuan ke-29 kalau tidak salah, atau 28 ya. Alhamdulillah kita sudah sampai bab zakat, kitab zakat. Di awal kita membahas tentang toharoh, tentang bersuci dari macam-macam air dan sebagainya, sampai terakhir kita bahas kitab sholat, bab sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang merawat jenazah. Terakhir kita mulai lagi di bab yang baru tentang zakat. Tentu semua yang kita bahas ini adalah sesuai dengan urutan yang ada di kitab ini. Terlepas nanti ada yang ditambah atau yang barangkali nanti kita tunda penyampaiannya, tapi ini sangat menggembirakan karena di pertemuan kesekian ini kita istiqomah untuk membahas kitab ini. Dan kita berharap bahwa kita dipanjangkan umurnya, diberikan kesempatan untuk bisa mengkhatamkan kitab ini insya-Allah. Ya, target saya mungkin kalau sudah bab zakat ini mungkin ya setahun 2 tahun, 2 tahun lah, setahun terlalu cepat nanti. Ya, ala kulli hal kita tidak mentargetkan cepat-cepat selesai, tapi ngaji itu yang diharapkan adalah seneng, nyaman, punya rasa kangen. Mah kok prai ngaji kudune ora, nah, misal gitu kan. Wah kok carry ketinggalan materi, nah itu. Jadi ada rasa keterikatan, rasa seneng, rasa nyaman, itu yang kita harapkan. Kalau orang udah seneng sama ngaji, sama mutolaah, sama tentang keilmuan, belajar gini, insya Allah nanti Allah bukakan pintu-pintu kepemahaman, dan insya Allah akan Allah berikan sakinah, ketenangan. Itu kita harapkan dari majelis-majelis ilmu. Dan diharapkan juga tidak tertutup dari satu majelis, tapi kemudian kita juga berangkat ke majelis yang lain. Tidak cukup dengan satu guru, tapi ke guru lain. Yang tentunya itu dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan tekad, dibutuhkan pengorbanan. Karena duduk ngaji itu terkadang nggak mudah, godaannya banyak, capek, ngantuk, tapi paling banyak males. Ya, paling banyak males. Dan itulah godaannya. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini duduk di pertemuan kesekian, saya ucapkan selamat. Berarti jenengan sudah berusaha melawan diri jenengan sendiri. Apa? Melawan diri jenengan sendiri dengan apa? Dengan datang ke majelis ilmu. Ini tidak mudah. Karena majelis ilmu itu majelis yang mulia, majelis yang tinggi derajatnya, dan tidak akan datang ke majelis itu kecuali orang-orang pilihan. Maka jadi orang-orang pilihan itu ya itu tadi, paling pertama yang dilawan itu bukan orang lain, bukan cuaca, bukan keadaan politik, ekonomi dan sebagainya, diri sendiri. Mau mengalahkan, mau meluangkan. Karena kalau teorinya menunggu waktu luang, pasti ada aja, ada tamu kayak ada ngupasi bawang, delok sinetron, buh ngopo, masih ada aja. Tapi jenengan meluangkan waktu dan berusaha untuk melawan diri jenengan, datang ke majelis ilmu, mendengarkan, menunggu,
Dan ini hal yang sangat perlu disyukuri. Di antara bentuk nikmat Allah itu seseorang yang dibukakan untuk kefahaman agama, dan di antara pintu untuk memahami agama adalah datang ke majelis ilmu. Wallahu alam. Ini intro mukadimah setelah libur 1 pekan. Baik. Kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitabuz zakah. Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Kita masuk di bab zakat, bahwa zakat itu wajib. Sesuatu yang amrun qat'i, sesuatu yang tidak ada diperdebatkan lagi. Ma'lumu minad dini bid-darurah. Sesuatu yang sudah itu ijma, semua sepakat, no debat, enggak ada khilaf. Semuanya sudah satu pandangan zakat itu wajib. Tapi tidak semua dizakati. Maka zakat itu enggak kayak pajak. Pajak itu kabeh diboleki. Saiki online-nya udah ameh dipajoki jare. Ya sudahlah, itu pajak. Tapi jenengan jangan bayangkan zakat kayak pajak. Zakat itu enggak semuanya dizakati. Nanti kita sebutkan rinciannya. Tazibuz zakatu fi khamsati asya. Wa hiyal mawashiya wal athman waz zuru'u wath thimar wa urudut tijarah. Zakat itu wajib pada 5 objek, 5 perkara. Yang pertama al-mawashi. Mawashi itu jamak dari masyiyah, artinya hewan ternak. Enggak semua hewan ternak nanti dizakati, nanti akan dibahas insyaallah. Yang kedua wal asman. Asman itu jamak saman. Secara letter luck artinya harga, tapi secara konteksnya mata uang. Kalau dulu zaman Kanjeng Nabi itu yang disebut saman itu emas dan perak. Nah kalau sekarang mata uang ya apa, rupiah. Nah, itu nanti juga pembahasan zakat, pembahasan ekonomi kontemporer itu sangat-sangat kompleks, karena di situ ada yang dulu ada, sekarang nggak ada. Dulu mata uangnya emas, sekarang rupiah. Dulu emas, sekarang mata uangnya kertas. Bahkan sekarang sudah tidak pakai kertas lagi, pakai elektronik, e-money. Wah, orang beli cilok aja sekarang tidak pakai uang kertas, Bu. Scan, pakai OVO, ShopeePay, pakai Kris. Iya. Ini kalau anak-anak muda kan mungkin relate ya. Kalau Pak Budi kayaknya nggak pernah pakai deh, karena nggak pernah beli cilok. Ya. Ya, di warungnya Pak Farid itu kan udah ada itu kris itu. Nah, beli capcay nggak pakai rupiah, scan, nggak pakai uang lagi, betul nggak Pak? Ya, ya, silakan dibuktikan ke si Belarak besok pagi. Gimana Pak D? Pak D juga pakai? Oh iya. Pak Komar juga pakai ini. Wah, ya. Artinya kalau dibahas dari segi mata uang sekarang bukan hanya uang kertas, udah uang elektronik, bahkan sekarang ada kripto, bitcoin. Walah, panganan opo kayak Bu Depai nomor bitcoin. Ya, itu kalau mau bahas secara kontemporer ya ntar lah, kapan-kapan ya. Yang dasar-dasar dulu, nanti takut-takut tiba-tiba bahas e-money mumet seseorang mlebu ke pengajian mana ya. Kemudian setelahnya az-zuru'. Zuru' itu apa? Dari tanaman. Maksudnya apa? Pertanian. Nah, ini pertanian nanti juga ada syarat-syaratnya. As-simar itu jamak dari thamrah, buah-buahan. Nah, ini di sini dibagi. Ternyata pertanian itu lebih spesifik lagi buah, tapi tidak semua buah. Wa urudut tijarah, dan perdagangan. Jadi kalau mau dibikin simple, yang wajib zakat itu ada 3 aspek. 1 pertanian, 2 perdagangan, 3 peternakan, dan alat untuk mempermudah ketiga objek tadi, mata uang, alat tukar. Itu kalau mau dipersimpel. Jadi alat tukar, peternakan, pertanian, dan perdagangan. Dalil di wajibkannya zakat itu berada di surat At-Taubah.
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka itu sedekah. Nah, sedekah dalam konteks ayat ini bukan sedekah infak dan sebagainya, itu adalah sedekah zakat. Nah, sedekah dalam bahasa Arab itu dalam konteks-konteks tertentu, nah nanti ada ilmu usul fiqh, itu artinya ternyata dikontekskan zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana zakat itu mensucikan harta-harta mereka. Dulu Mu'adz pernah diutus untuk berdakwah ke Yaman. Yaman itu sekarang di selatannya Saudi, untuk berdakwah ke Islam. Dan di antara poin dakwahnya adalah kewajiban zakat tadi. Annallaha iftaradha alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Poinnya adalah beritahukan kepada mereka, wahai Mu'adz, bahwa Allah itu mewajibkan, faradha mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat. Tukhadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan dikembalikan, faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini mana ya? Ini ya. Dulu ketika Kanjeng Nabi meninggal itu kepemimpinan pindahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Matur suwun, Pak. Oh. Dikembalikan dipegang oleh Abu Bakar. Ketika beliau memimpin kaum muslimin, ada kelompok yang menolak zakat, mengingkari wajibnya zakat. Kemudian yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah memerangi mereka. Ini suatu tanda bahwa zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Karena ketika ada orang dari kalangan muslimin yang pada saat itu ketika Kanjeng Nabi meninggal dipimpinlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kelompok ini menolak zakat. Menolak zakat. Itu beberapa dalil yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Fa ammal mawashi, adapun hewan-hewan ternak, fatajibu zakatu fi salasati ajnazin minha. Zakat itu wajib pada 3 jenis daripada hewan ternak itu. Wahya al-ibilu wal baqaratu wal ghanamu. 3 doang. Unta, sapi, dan kambing. Nah, berarti ayamnya Mas Andri aman, nggak usah dizakat ke. Tapi kalau kita nanti syukuran khataman kitab, ya enggak apa-apa kalau mau sedekah 5 ekor. Ya Mas, mentok apa anu saiki? Oh, ayam. Oh, wis tak tembungke Pak Komar. Nek pas khataman kok 5, kok mentoke kok Pak Edi ngono. Jadi mentoke Pak Edi kae enggak usah zakat. Niki nggih jenengan santai, terus wah aku duwe kambing 5 wah, wajib zakat. Enggak, nanti ada namanya nisab. Belum. Jadi hewan-hewan kurban ya, kalau mau disingkatkan hewan-hewan kurban itu wajib dizakati. Ya. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Syarat yang diwajibkan atau syarat-syarat wajibnya itu ada 6. Yang pertama al-islamu, orang Islam. Jadi kalau orang kafir gak wajib zakat. Nanti ada di dalam istilah Islam itu jizyah, yaitu pungutan yang diambil untuk orang kafir. Itu pun nanti ada syarat-syaratnya, nggak asal-asal ngambil jizyah. Dan tentunya kalau dibandingkan pajak, tentu ini lebih ringan. Dan orang-orang kafir kalau tahu hukum Islam, wah ternyata negara atau pemerintah yang menerapkan hukum Islam itu mengambil dari harta tuh nggak banyak aslinya. Kita nggak akan bahas itu karena ini pembahasannya tentang zakat. Yang kedua al-hurriyah, merdeka. Budak tidak diwajibkan, karena hakikatnya pada prinsipnya budak dan harta yang dimiliki budak itu milik tuannya. Budak itu salah satu hak milik ya. Jadi
nggak bisa, mereka nggak dianggap gitu, nggak dianggap orang sebenarnya kalau dalam prinsipnya. Dan dulu itu harga budak itu ya 100 dinar. 100 dinar. Sekarang saya tadi cek-cek di Google tuh, harga emas kan lagi keren sekarang. Dinar 8 juta. Berarti kalau 100 dinar berapa itu? 100 dinar ya, 8 juta. Sekitar 800 juta tuh satu budak tuh. Maka orang-orang dulu tuh kalau mau memerdekakan budak itu ya lumayan itu. Mereka benar-benar ya susah sulit relanya karena memang segitu banget harganya memang mahal. 100 dinar. Sekitar segitu. Jadi kalau ada budak mukatabah, kalau budak itu mau merdeka bisa, syaratnya membayar ke tuannya. Nah mereka misal punya ternaknya itu misal udah sampai nisab itu jumlah minimal untuk dikeluarkan zakat. Mereka nggak wajib zakat karena mereka statusnya budak. Dan nanti ada namanya budak mukatabah, yang mana budak itu mengumpulkan uang untuk membebaskan dirinya, membayar sejumlah uang yang disepakati oleh tuannya agar dirinya merdeka. Itu bayangin Abu Bakar dulu kalau diantara heroiknya kan memerdekakan budak. Ibunda Aisyah itu pernah melanggar sumpah atau pernah ya istilahnya bayar kafarat lah, bayar denda untuk dirinya sendiri, itu membebaskan 40 budak itu. Berarti 40 budak itu ya kalikan aja 100, berapa Pak Budi? Dikalikan 8 juta, udah itu nanti banyak pokoknya. Nah, ya sekali bayar denda. Jadi sahabat itu dulu ya sugih-sugih. Maka zakat itu nggak diwajibkan untuk apa tadi? Orang yang punya budak. Orang punya budak, misal punya budak 100, itu kan udah kaya banget itu. Bayangkan satu budak 100 dinar. 100 kali 100, 10 ribu kali 8 juta. Ndoke piro ya. Tapi memang walaupun sekaya itu tidak diwajibkan zakat karena nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya kewajibannya. Misal punya rumahnya gede kayak istana, mungkin rumah-rumah artis sekarang tuh berapa miliar dan sebagainya, nggak dizakati. Kenapa? Nggak ada kewajiban zakat, memang tidak ada nasnya. Punya lahan berhektar-hektar. Dulu ada sahabat tuh punya tuh, Zubair bin Awam punya tanah banyak ribuan hektar. Ya nggak wajib zakat karena memang nggak ada nasnya. Nas itu dalil, gampangnya gitu. Nah ini orang-orang dulu itu ternyata kalau saya lihat itu kan cerita sirah itu sugih-sugih itu. Tapi orang kemelinti. Saiki wong duwe 10 juta wis mlakune beda. 50 juta mlakune beda. Nah, padahal yo nek dipikir-pikir yo biasa wae asline. Ya kalau dibandingkan orang dulu misal punya 100 budak itu kayaknya luar biasa itu, punya berhektar-hektar. Lah kita sekarang kadang punya uang 20 juta misal, wis rasane wis paling sugih. Kemelinti. Wah. Ya, naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat itu. Jadi itu walaupun dia punya 100 budak kaya, enggak wajib zakat. Punya rumah enggak gede, banyak, enggak wajib zakat. Yang ketiga, syaratnya apa? Al-milkul tam. Kepemilikan yang sempurna. Maksudnya gimana? Dananya itu cair, liquid. Contoh, dia punya uang 200 juta. 200 juta itu udah masuk nisab zakat. Tapi 100 jutanya diutang, dipinjem oleh orang, ditagih angel, dikandani angel tuturane. Pokoknya uangnya nggak bisa diambil lah, sulit itu. Malah lebih galak yang diutangi. Nah, galak sing utang kadang kan. Nah, itu berarti dia nggak ada wajib zakat walaupun secara nisab udah sampai itu. Sekarang kan mas 2.500.000 ya. Berarti kalau 85 kali 2.500.000 berapa Pak Komar? Nah, ya berarti 200 juta kan udah wajib zakat tuh, ya kan? Makanya Pak Budi kemarin udah saya olengi, Pak Budi jangan hitung-hitungan besok pas zakat. Beliau guru saya dulu pas saya SMP minta belajar sama beliau itu matematika.
Jadi kalau uangnya 200 juta kan udah wajib zakat. Karena di analogikan dengan emas tadi kan. Emas sekarang misal 2.500.000 1 gram. 85 gram berarti sekitar 200 juta udah wajib. Ya. Ya pokoknya 200 ya. Kira-kira. Terus 100 jutanya dipinjam orang, tapi nggak bisa diambil, susah ngambilnya. Udah itu berarti nggak masuk. Udah masuk nisab, udah masuk haul. Kebayang mboten iki, Bu? Kebayang mboten? Sing mboten kebayang duitnya napa pelajarane? Nggih, nek duitnya niku masalah nasib nggih, kula mboten saged memahamkan. Contoh lagi. Beli unta. Nah, nisab unta itu 455. Nisabnya apa? Kambing 40. Jadi jumlah minimal dikeluarkannya zakat seseorang itu kalau masih nyampe nisab. Nah, nisab untuk hewan unta tadi 5. Kalau sapi 30. Kalau kambing 40. Misal punya kambing 30. Dia beli dari Sumbawa. Setengah tahun nggak sampai tuh, nggak tahu itu. Terus udah setahun belum juga diterima. Nah itu dia nggak kena zakat karena belum diterima barangnya atau kepemilikannya. Sesuatu yang belum dimiliki secara sempurna, entah itu dia itu karena belum diterima secara de facto. De facto itu bahasa Jawanya apa Pak Komar? Secara faktanya belum di tangan lah. Ya, faktanya belum di tangan atau belum ada tanda kepemilikan yang sempurna karena hartanya diutangi atau hilang atau dan sebagainya, maka dia nggak wajib zakat walaupun sudah sampai nisab. Jelas betul. Nggih, pokoknya nek meneng berarti paham gitu mawon. Lah mboten nek jawab aku bingungi ngomong karo sapa ya mau. Ini kamera tok. Paham aja. Gini, kalau kalian ambegan gen rada alon-alon niki. Soalnya zakat niki gampang-gampang susah. Yang terakhir nisab, sampai di jumlah minimal yang diwajibkannya zakat. Tadi ya, sapi berapa? 30. Kambing berapa? 40. Unta berapa tadi? 5. Nanti dibahas. Yang 5 itu umurnya berapa? Tandanya gimana? Bentukannya piye besok insyaallah. Sekarang yang dasar dulu. Yang selanjutnya al-haul 1 tahun. Masanya 1 tahun. Yang terakhir wasaumu digembalakan. Berarti kalau konteksnya hewannya dikandangan, golek pakane itu dengan bukan nyari di padang rumput dan sebagainya, itu tidak wajib zakat. Jadi walaupun sudah sampai nisab, ternyata hewannya tidak dikembalakan, dikandangkan, tidak wajib nisab. Tidak wajib zakat. Lanjut. Yang kedua, wa ammal asmanu fa syai'ani adz-dzahab wal fiddatu. Adapun harga-harga atau mata uang itu ada 2, yaitu emas dan perak. Dan di sini asalnya zakatnya itu walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak-peraknya, tidak menginfakkan keduanya di jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikanlah mereka berita gembira akan azab Allah yang pedih. Wah, ini ibarat kata kayak wong-wong dulu ya, wes metu kono ora apa-apa ngono, sabalik gitu kan. Maksudnya kan ya asli ojo metu gitu kan. Ibarat kan kayak bahasanya ibu-ibu kan, mangan terus kono, ojo mandek, rasa turu ngono kan. Rapopo, padahal kan asli ini kebalikannya kan. Nah ini katanya fabasyirhum bi'adzabin alim. Aku akan beritakan, maka beritakan dengan kabar gembira dengan azabnya Allah.
Artinya apa? Dia punya harta yang sudah masuk zakat, nisab, haul, syarat, ketentuan, kok nggak mengeluarkan zakatnya, imma dia itu pelit, imma dia kikir, atau dia nggak mau mengilmui tentang zakat itu, maka dapat berita gembira ini. Berita gembiranya apa? Azab Allah. Itu banyak tuh tentang itu ya, nanti ada yang istilahnya disetrika apa dia dan sebagainya, itu azab di neraka. Nah, konteks untuk kekinian itu tentu kita uang. Maka ada ulama itu kemudian membahas tentang fikih zakat kontemporer. Nah, ada buku juga yang nanti mungkin saya akan rekomendasikan, e-book ya, nanti jangan bisa akses di internet juga. Zakat rekayasa genetik, beberapa hal-hal yang dulu di zaman Kanjeng Nabi nggak ada, sekarang ada. Misal dulu pakainya emas dan perak, sekarang pakainya uang kertas, bahkan pakainya elektronik, itu gimana hukumnya? Dulu yang dianggap kaya itu yang punya peternakan dan sebagainya. Sekarang kadang ada orang-orang yang dia cuman berhadapan dengan internet dan laptopnya, tapi uangnya dolaran, ribuan. Nah, punya bitcoin ternyata miliaran juga. Nah, itu nanti pembahasannya ada namanya zakat profesi. Itu ada ulama-ulama yang kemudian beristihad. Di luar itu nanti ada ulama yang kemudian sepakat ataupun tidak sepakat. Maka itu memang tidak mudah membahas fikih, terutama fikih ekonomi kontemporer, ekonomi kekinian, yang mana luar biasanya ulama itu dengan syariat yang nggak akan ada penambahan lagi. Artinya ya sudah, syariat sudah full sempurna. Dengan sekarang permasalahan yang tentunya berkembang, ulama itu menyelaraskan antara sesuatu yang statis dengan perkara-perkara atau kegiatan-kegiatan yang dinamis. Wah, ini kok tambah dhuwur ya. Gampangnya, Al-Quran, Sunnah itu gak akan nambah, tapi permasalahan kita sekarang nambah lagi. Nah, ulama-ulama itu beristihad, berusaha mengeluarkan dalil-dalil tadi, berusaha mengolah dalil-dalil tadi, sehingga permasalahan ekonomi yang sekarang terjadi itu bisa disesuaikan dengan hukum-hukum Islam, tidak keluar dari hukum-hukum Islam, tidak melanggar syariat. Jelas buat ini? Jelas. Oke. Iku merem-merem aku malah fokus ngadane mau. Ngadane wis rampung siji adzan meneh. Temen saya imam di Uni Emirat itu adzannya sak negara siji. Ya, komate masing-masing. Neng kene rampung salat erek jek adzan. Enek sing rampung adzan meneh. Nggih, unik kene Indonesia ngeten niku nggih. Makane pamu aku pas mikir kok adzane wis rampung kayuan mulai ngendineh mulai ngendeh. Ini semana ini? Tumulyo. Oke. Lanjut satu lagi ya, ya. Syarat wajibnya zakat itu yaitu yang tadi mata uang ada 5. Islam, orang kafir nggak wajib zakat. Hurriyah tadi disebutkan juga, orang merdeka. Milkul tam sebutkan juga tadi sudah, kepemilikan yang sempurna. An-nisab sampai nisab. Al-haul minimal 1 tahun. Sama kayak zakat ternak tapi minus as-saum. Apa itu? Kalau uang kan nggak bisa diternak kan ya, walaupun ada istilah ternak uang ya. Ada istilah sekarang ternak emas juga itu. Wis uang-uangnya nggak istilah neko-neko. Nanti denger buatan ternak uang kali ternak emas niku. Tahu nih orang anak muda pasti pernah dengerin. Nggih, yang nggak pernah denger nggih boten napa. Wa amma zuru'u, untuk tanaman atau pertanian, fatajibu zakatu fiha bi thalathati syara'ita. Zakat itu wajib pada bidang pertanian dengan 3 syarat. Pertama, jangan perhatikan, an yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Tanaman yang ditanam ada jejak manusianya. Maksudnya, misal padi tiba-tiba tukul dewe siap panen, mboten wajib dizakatke walaupun panennya 1 ton.
Misal tiba-tiba ada jagung tumbuh besar, kemudian siap panen, tapi nggak ada rekayasa manusia, nggak ada ikut serta tangan manusia, nggak wajib zakat. Jadi yang wajib zakat adalah yang ada jejak atau usaha manusia dalam pertanian itu. Ya, di sini konteksnya yang tiba-tiba tumbuh terus panen banyak itu apa ya? Saya belum nemu sih. Wa an yakuna qutan muddakhara, yang berupa makanan pokok yang bisa disimpan. Kalau zaman Kanjeng Nabi gandum, kurma, nek konteksnya Indonesia ya beras, padi, jagung, sagu, napa malih? Nek ubi niku mlebet mboten nggih? Ubi niku saniki nggih jarang sing dahar telo niku pundi. Wa an yakuna nisoban, sampai nisabnya. Berapa nisabnya? Wa huwa khamsu awsuq la kishra 'alaiha. Nisabnya itu 5 awsuq, 5 wasak. 5 wasak itu 60 sok. 1 wasak itu sekitar 88,164 liter. Ki mau tak catat generali Mas. Ya 89 lah. 89 liter dikali 5. Niku nisabnya zakat pertanian. Nek dikiloke 130,320. Yo gampangnya 131. 131 kali 5 Pak Budi berapa? Ya sekitar 600-an ya, 670, 660 itu nisab zakat pertanian. 5 apa tadi kalau bahasa kitabnya? 5 wasak. 5 wasak itu satu wasaknya 60 sok. 1 wasak itu 131 kilo atau 89 liter. Berarti ya sekitar 660 widaan. La kishra 'alaiha, tidak ada kulitnya. Jadi nek gabah niku nggih dislebke sik, mungkin ditimbang ngantos nisabe mboten nembe dizakatke. Mboten kemudian sak gabah-gabahe ditimbang wis 600 iki langsung mboten. Dados nggih diselebke riyen, mungkin nek sampai 600 kiloan nisab niku baru napa dizakatke, dipedalke zakate. Niki insyaallah terakhir. Insyaallah pekan depan tentang zakat unta atau zakat peternakan. Wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'aini minha samratun nakhli wa samratul qarmi. Zakat buah-buahan itu hanya 2 poin, kurma sama anggur. Senduit ace, gedang kepok, pelem, boten niku. Terus niki cuman di 2 tumbuhan, 2 buah mawon, kurma kalih anggur. Panjenengan sing gadah sukunnya Pak Budi ndak ada ya. Tapi kalau ada juga ndak diwajibkan zakat, Pak. Tapi nek kula dikasih ya mau. Dan syaratnya wa syaraitu wujubi zakati fiha arba'atu asya. Syarat-syarat wajibnya zakat pada buah-buahan itu ada 4. 1 Islam, 2 merdeka, 3 kepemilikan sempurna dan nisab. Terakhir wa amma urudut tijarah, perdagangan itu ada 4 syaratnya, 5 syaratnya seperti yang telah disebutkan pada syarat-syarat zakat mata uang atau zakat alat pembayaran. Oke. Jadi ini tadi saya sebutkan secara global beberapa rincian barang-barang yang wajib dizakati, dan ini hal-hal yang disebutkan Imam Abu Suja tentu ini adalah zakat-zakat yang
belum ada rekayasa genetika, artinya zakat kontemporer tidak disebutkan. Mungkin nanti kalau ada event atau momen tertentu kita bahas zakat kontemporer atau pembahasan-pembahasan tentang ekonomi yang kekinian, sehingga kita ngadepi gimana hukum pakai Shopee misal, atau pakai apa itu OVO, atau pakai ada mboten iki? Nggak ada ya, nek nggak ada nggih mboten masalah, nek masalah niku kalau make, nek mboten nggih mboten napa. Wallahu alam. Sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada ilmu, terutama ilmu agama. Dikumpulkan dalam keadaan Islam, dimatikan dalam keadaan Islam, dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi SAW. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.